Selamat pagi, apa kabar semuanya teman-teman? Oke, hari ini kembali lagi bersama Miss Winda. Nah, hari ini Miss Winda akan membawa renungan tentang kesombongan. Nah, teman-teman boleh dengerin ceritanya Miss Winda dulu ya. Oke, nah Miss Winda itu mau cerita. Jadi ceritanya seperti ini. Sebelum Miss Winda cerita, Miss Winda mau tanya nih, siapa yang diantara teman-teman pernah punya pemikiran kalau, aduh, contohnya kita lagi kayak kemarin belajar nari nih, kita di sekolah kan. Nah, siapa yang pernah punya pemikiran, aduh, kalau nggak ada aku mah di kelompok itu, pasti kelompok itu nggak bakalan bagus. Kalau nggak ada aku di kelompok itu, pasti kelompok itu eh, nggak akan bisa hafal gerakan-gerakannya gitu. Siapa yang pernah? Oke, ayo ngaku. Oke, nah, eh, terkadang kan eh, kita itu suka ada pemikiran kayak gini. Kalau nggak ada aku di proyek ini, contohnya ada kerja kelompok nih, tugas. Kalau nggak ada saya di proyek ini, pasti proyek ini nggak bakalan selesai gitu. Terus eh, kalau nggak ada saya yang eh, lakuin ini, pasti ini nggak bakalan bisa terjadi gitu. Nah, teman-teman, kalau kita pernah punya pemikiran seperti itu, berarti itu artinya kita sudah sombong. Kalaupun kita nggak kasih tahu sama orang lain, kita nggak utarakan, tetapi kalau hati dan pikiran kita sudah punya pemikiran untuk membandingkan diri kita sendiri bahwa kita jauh lebih hebat, jauh lebih baik dari orang lain, disitulah disebut kita sombong. Nah, teman-teman boleh buka Alkitabnya di Mazmur 127. Miss Winda bacain ya. Berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Oke, nah, seperti cerita Miss Winda tadi, kalau teman-teman punya hati dan pemikiran, teman-teman membandingkan diri teman-teman lebih baik, lebih kuat, lebih hebat daripada orang lain, itu artinya teman-teman memiliki yang namanya sikap sombong. Nah, itu sikap seperti itu disebut dengan yang namanya kesombongan terselubung gitu. Nah, kesombongan terselubung itu adalah suatu hal yang sangat berbahaya. Waduh, kalau udah berbahaya berarti kita nggak bisa lama-lama punya yang seperti itu gitu. Nggak boleh kita lama-lama simpan sikap yang seperti itu. Anak-anak Tuhan nggak ada yang punya sikap sombong. Nah, kenapa Miss kok dibilang itu kesombongan terselubung? Iya dong, karena apa? Karena teman-teman merasa diri sendiri itu hebat, dan teman-teman tidak menyadari, dan orang lain pun tidak menyadari adanya pemikiran itu gitu. Teman-teman kan tadinya nggak mengutarakan kan, kalau nggak ada saya di kelompok itu, pasti kelompok itu nggak akan hebat. Teman-teman nggak bilang seperti itu, tapi teman-teman di dalam hati punya
di dalam hati dan pemikiran punya pendapat seperti itu gitu. Nah, kesombongan yang terselubung ini, kesombongan yang diam-diam yang kita milikin ini, itu yang akan membuat kita jadi dijauhi teman. Jadi kesombongan terselubung ini perlahan-lahan akan membuat kita jatuh gitu. Nah, karena itu kita harus mencegah diri sendiri untuk tidak memiliki kesombongan terselubung. Caranya gimana ya, Miss, supaya aku nggak punya sifat sombong itu, supaya aku nggak merasa diriku ini hebat selalu gitu. Kan kadang-kadang kan kita kayak gitu, suka merasa hebat selalu, suka merasa kuat. Pokoknya kita selalu merasa kita itu nggak butuh orang lain gitu. Semuanya bisa kita lakuin, diri sendiri yang buat gitu. Jadi apapun yang orang lain kerjakan itu nggak berarti buat kita. Yang berarti itu adalah hanya pekerjaan kita, itu nggak baik. Cara kita supaya kita tidak memiliki kesombongan terselubung adalah satu, kita harus ingat nih, harus ingat terus-terusan. Kita harus ingat terus-terusan kalau pokoknya kita harus ingatkan diri kita nih terus bahwa segala sesuatu yang ada di hidup kita ini itu semua bisa terjadi karena Tuhan yang campur tangan. Ingat ya, caranya supaya kita tidak memiliki kesombongan terselubung adalah yang pertama, kita harus senantiasa mengingatkan diri kita bahwa semua yang bisa kita lakukan itu semua bukan karena kuat dan hebat kita, tapi itu semua karena campur tangan Tuhan. Yang kedua, kita harus ingatkan senantiasa diri kita bahwa usaha manusia hanya berkontribusi beberapa persen dalam suatu pencapaian. Artinya gimana sih, Miss? Jadi usaha yang kita lakukan itu hanya beberapa persen sebenarnya gitu. Kita itu hanya perpanjangan tangan Tuhan untuk mencapai suatu keberhasilan. Selebihnya yang melakukan itu adalah Tuhan gitu. Nah, yang ketiga, kita harus tanamkan pada diri sendiri bahwa sekeras apapun usaha yang kita lakukan untuk mencapai sesuatu, tapi kalau Tuhan bilang tidak, maka usaha yang kita lakukan itu akan sia-sia dan nggak akan bisa tercapai gitu. Contohnya nih, teman-teman suka mikir, aku nanti kalau ujian aku mau dapat nilai 100 gitu. Contohnya ya, aku kalau ujian aku mau dapat nilai 100, pokoknya semua mata pelajaran nilaiku harus 100 gitu. Nah, tapi waktu pas ujian teman-teman bisa dapat nilai 100. Nah, teman-teman langsung sombong nih, aku bisa nih dapat nilai 100. Duh, kasihan banget ya teman-teman aku yang gak dapat nilai 100 gitu. Nah, kalau teman-teman punya pemikiran yang seperti itu, berarti teman-teman memiliki yang namanya sikap sombong. Berarti teman-teman punya hati dan pemikiran yang sombong. Padahal sebenarnya teman-teman bisa dapat nilai 100 itu bukan karena teman-teman aja, tapi itu karena campur tangan Tuhan. Bisa aja sebenarnya kalau Tuhan kalau teman-teman bilang aku harus nilai 100, tapi kata Tuhan enggak boleh kamu nilai 100, nilai kamu harus 50. Bisa aja, kan Tuhan kita Tuhan yang hebat, Allah Maha Kuasa gitu. Nah,
kalau nanti teman-teman udah SMP, udah SMA gitu. Nah, dalam hal pekerjaan pun usaha dan kerja keras itu memang penting ya. Gak usah deh dalam kerja nih, sekolah aja, di dunia pendidikan di sekolah. Usaha kerja keras itu adalah sesuatu hal yang sangat penting, tapi kita itu harus sadar bahwa perkenanan yang dari Tuhan jauh lebih penting dalam kehidupan ini. Jadi intinya apa? Hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk apa? Untuk kita selalu senantiasa melibatkan Tuhan di dalamnya. Jadi kita mau lakuin apapun, kita harus libatkan Tuhan. Nih contohnya kayak teman-teman lagi belajar nari gitu, teman-teman harus minta sama Tuhan, Tuhan Yesus, hari ini saya akan mulai belajar menari untuk nilai SBDP dan persembahan kami untuk acara wisuda kakak-kakak nanti. Nah, teman-teman harus melibatkan Tuhan gitu, supaya apa? Supaya latihan yang dilakukan bisa teman-teman ingat dan bisa menjadi berkat untuk orang lain gitu. Nah, hari ini kita diingatkan kalau kita harus melibatkan Tuhan di dalam apapun, dan kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita semuanya itu adalah karena campur tangan Tuhan, bukan karena hebat dan kuat kita sendiri. Oke teman-teman belajar seperti itu, dan Miss Winda juga akan belajar menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang akan selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya Miss Winda. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Selamat belajar. Jangan lupa selalu andalkan Tuhan di setiap kehidupan teman-teman. Dan kita itu harus sadar bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan, yang kita terima, yang bisa kita capai, itu semua adalah karena campur tangan Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kita. Oke semuanya, terima kasih teman-teman. Selamat pagi dan selamat belajar. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bye.